Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua. Di sini saya berada di kelas dan mata kuliahnya yaitu, dan di sini saya akan membuat tugas tentang Festival Budaya Tabui yang ada di daerah saya, itu di Kota Pariaman, yang diselenggarakan setiap tahunnya di bulan Muharram. Baiklah, tanpa menunggu lama, let's go. Festival Tabui merupakan salah satu tradisi tahunan di dalam masyarakat Pariaman. Festival ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan diperkirakan telah ada sejak abad ke-19 Masehi. Tabui sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu tabut yang bermakna piti kayu. Nama tersebut mengacu pada legenda tentang kemunculan makhluk berwujud kuda bersayap dan berkepala manusia yang disebut dengan burak. Legenda tersebut mengisahkan bahwa setelah wafatnya sang cucu Nabi, kotak kayu berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh burak. Berdasarkan legenda inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat tiruan dari burak yang sedang mengusung tabut di punggungnya. Kisah yang diterima masyarakat secara turun-temurun. Pada tahun 1910 muncul kesepakatan antara nagari untuk menyesuaikan perayaan Tabui dengan adat istiadat Minangkabau, sehingga sampai saat ini berkembang menjadi tradisi adat dan bukan sebagai simbol agama lagi. Dari dua macam, yaitu Tabui Pasar dan Tabui Sebarang. Keduanya berasal dari dua wilayah berbeda di Kota Pariaman. Tabui Pasar atau Tabui Pasar merupakan wilayah yang berada di sisi selatan dari sungai yang membelah kota tersebut sehingga ke tepian pantai Gandoria. Awalnya tabui emang hanya satu, yaitu Tabui Pasar. Sekitar tahun 1915 atas permintaan segelintir masyarakat dibuat sebuah tabui lain. Atas kesepakatan para ketua nagari, tabui ini harus dibuat di daerah seberang Sungai Pariaman. Karenanya tabui yang kedua ini diberi nama dengan Tabui Sebarang. Sampai saat ini tradisi ini masih berlanjut sampai sekarang. Baiklah, langsung saja kita buat cara pembuatan tabui tersebut. Proses pertama yaitu mengambil tanah yang diselenggarakan pada tanggal 1 Muharram. Merupakan proses ritual pengambilan segumpal tanah ke sungai. Aktivitas pengambilan tanah tersebut dilakukan pada sore hari tanggal 1 Muharram. Dilakukan dengan suatu arak-arakan yang dimeriahkan dengan gendang tasa, seperti yang dilihat pada video ini. Masing-masing kelompok mengambil tanah pada tempat yang berbeda dan berlawan arah. Pengambilan dilakukan pada sungai yang berbeda. Yang kedua yaitu menebang pohon pisang yang diselenggarakan pada tanggal 5 Muharram. Menebang batang pisang adalah cerminan dari pedang ketajaman yang dilakukan dalam perang, sebagai simbol menuntut balas atas kematian Husain tersebut. Ini dilakukan oleh para pria dengan pakaian adat. Batang pisang mesti ditebang putus dalam sekali tebas, seperti yang dilihat di video di atas tersebut. Selanjutnya yaitu Ma'atam, tanggal 7 Muharram. Proses Ma'atam dilaksanakan pengambilan kena pajak salat zuhur oleh perempuan yang merupakan keluarga penghuni rumah tabui. Secara beriringan mereka berjalan sambil menangis dan membawa peralatan ritual tabui, yaitu jari-jari, sorban, pedang, dan lain-lain, seperti yang dilihat di foto-foto di atas ini. Yang keempat yaitu mengarak jari-jari, yaitu pada tanggal 7 Muharram juga. Mengarak jari-jari atau mengarak jari-jari dilakukan pada hari yang sama dengan Ma'atam, yakni tanggal 7 Muharram sebagai kelanjutan acara Ma'atam. Mengarak jari-jari diselenggarakan setelah sholat maghrib. Prosesi dilakukan oleh kelompok kedua Tabui Pasar dan Tabui Sebarang dengan mengambil lokasi di daerah masing-masing. Kegiatan arak-arakan dilakukan dengan membawa panja, yakni sebuah kubah yang berbuat dari kertas kaca dan bambu diberikan lilin. Kertas tersebut dibersihkan gambar dengan tangan jari-jari yang putus. Yang kelima yaitu mengarak sorban, tanggal 8 Muharram. Peristiwa mengarak sorban bertujuan untuk menginformasikan kepada anggota masyarakat tentang penutup kepala sorban.
hampir serupa dengan Marak Panja tadi, bahwa kegiatan ini juga diiringi dengan membawa miniatur Tabui Lenong serta diiringi gemuruh bunyi gendang tasa sambil sorak-sorai. Yang keenam yaitu Tabui naik pangke atau Tabui naik pangkat. Dini hari tanggal 10 Muharram, Tabui naik pangke dalam proses penggabungan pangke bawah Tabui dengan pangke atas. Pada dini hari menjelang fajar, dua bagian tabui yang telah siap dibangun dan mulai disatukan menjadi tabui yang utuh. Selanjutnya matahari terbit, tabui dusung ke arena jalan dan jalan hoyak sepanjang hari tanggal 10 Muharram. Seperti yang teman-teman lihat pada video ini, sangat meriah bukan? Baiklah, yang ditunggu-tunggu yaitu pesta hoyak tabui tanggal 10 Muharram. Sepanjang hari tanggal 10 Muharram mulai pada pukul 9, dua tabui yaitu Tabui Pasar dan Tabui Subarang disuguhkan ke tengah pengunjung. Pesta hoyak tabui sebagai hakikat peristiwa perang Karbala yang menewaskan Husain. Acara hoyak tabui akan berlangsung hingga sore hari dan secara lambat laun tabui diangkat menuju pinggir pantai menjelang maghrib. Ada dua jenis tabui yang digunakan dalam acara ini, yaitu tabui berkepala wanita dan tabui berkepala pria. Dalam prosesi ini, satu tabui dipikul oleh 40 orang, mengikuti puluhan orang lainnya berbusana adat dan membawa rupa gendang yang tetabuhan, seperti yang meriah yang teman-teman melihat di video ini. Pesta hoyak tabui juga menyajikan atraksi dari tabui itu sendiri, seperti merebahkan, memutar, menggoyangkan, dan lain sebagainya. Dan inilah antusias warga dalam mengikuti acara festival tabui ini, sangat meriah dan membludak. Selanjutnya yaitu tabui dibuang ke laut petang tanggal 10 Muharram. Setelah tabui diarak, kedua kelompok tabui dari masing-masing wilayah bertemu di pantai Gandoria, kemudian akan diadukan sebagai simbol perang di Karbala. Menjelang matahari terbenam, tabui dibuang ke laut. Prosesi pembuangan tabui ke laut merupakan suatu bentuk kesepakatan masyarakat untuk membuang segenap sengketa dan perselisihan antar mereka. Selain itu, pembuangan tabui juga melambangkan terbangnya Burak yang membawa jasad Husain di surga. Baiklah, sekian dari video tentang festival tabui di Pariaman. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri dan bagi dosen pengampu saya. Saya ucapkan terima kasih. Dengan akhir kata, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.